Welcome to my channel, welcome to my YouTube, Dibicarakan Tentang. Jam 1 lewat karena belum setidur dan kebetulan ada bahan. Jadi ketika kalau ada bahan ya, kalau memang bisa dibicarakan langsung, kenapa nggak dibicarakan gitu kan. Jadi akhirnya aku bicarakan lagi nih. Kebetulan juga belum setidur gitu. Agak-agak ini sih. Tadi Oke, peran orang tua terhadap anak itu kalau menurut versinya aku gitu sebenarnya yang menjadi keresahan aku ya, yang menjadi ketidaknyamanan aku adalah ketika ini ngomongin soal ambisi ya, ambisi dan ego orang tua ya gitu. Ketika mereka masih tetap menaruh, tetap pegang, tetap tempelin ego dan ambisinya orang tua kepada anak ketika mereka sudah kuliah. Maksud aku kayak gini, ketika kuliah itu orang tua jangan lagi deh jangan lagi lah yang namanya menentukan anak kuliah di mana gitu. Harus jurusan ini, harus jurusan itu, harus ngambil eh, kuliah ini supaya nanti begini, supaya nanti begitu gitu. Ya nggak masalah sih, namanya juga orang tua kan pasti pengen lihat anaknya sukses gitu. Fine fine aja, cuman eh, kalau menurut aku pribadi ya udah nggak lagi waktunya sebenarnya. Tapi peran orang tua masih ada, yaitu mensupport, memberi saran, memberi nasihat, itu pasti gitu. Bahkan ketika nanti anak sudah menikah pun dan punya anak pun, nasihat masih tetap perlu kita berikan kepada anak nanti gitu. Nah, peran orang tua yang seperti ini yang aku pengen bicaranya tuh ketika ambisi dan ego orang tua itu masih ada, masih ditaruh untuk supaya keinginan orang tua yang dicapai gitu. Padahal sebenarnya anak juga punya hak, punya mimpi untuk dia mencapai apapun yang dia mau gitu kan dalam kehidupan dia gitu. Misalnya dia pengen jadi wartawan misalnya. Tapi orang tua punya ambisi dan ego, ya itu hal yang sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menempatkan dengan baik gitu. Nah, ketika ambisi orang tua maunya menjadi dokter gitu ya, tapi anak pengen jadi wartawan misalnya. Nah, itu kan bertolak belakang ya gitu. Jadi yang mana yang mau dicapai gitu kan? Apakah passionnya anak ini yang di wartawan ini, atau ambisi orang tua ini yang pengen anaknya di dokter gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi, harusnya orang tua pertama diskusikan dulu lah gitu. Diskusikan dulu dengan anak, misalnya minta pendapat anak lah gitu, ataupun tanyakan kenapa dia mengambil wartawan, apa tujuannya gitu kan, kedepannya kayak gimana gitu. Setelah itu mungkin boleh menyampaikan keinginan lah sebagai orang tua, misalnya bapak pengen kamu di sini karena begini-begini. Tapi pada akhirnya kalau misalnya anak nggak mau, kalau memang dia masih kekeh pengen dia mencapai mimpinya misalnya menjadi wartawan, ya kesimpulan akhir kita sebagai orang tua harusnya support. Kita punya support system yang tepat gitu. Kita udah nggak lagi pakai ambisi dan egonya kita gitu untuk apa, nggak bisa kamu harus jadi dokter, ngapain jadi wartawan misalnya, karena ini segala macam, kalau dokter ini. Kita nggak bisa seperti itu, orang tua nggak bisa seperti itu, karena itu membunuh impian anak, membunuh cita-cita anak gitu. Ya memang ketika orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter, itu mungkin juga bukan salah, nggak salah, cuman kita sebagai orang tua ada batasannya menurut aku. Ada batasan di mana orang tua sudah nggak bisa lagi sepenuhnya kontrol anaknya gitu kan. Jadi kalau misalnya anaknya sudah bisa menentukan pilihannya di mana, ya biarkanlah gitu loh. Karena itu yang akan menjadi titik awal dia bisa belajar untuk mempertanggungjawabkan dirinya gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua harusnya
tetap ada di belakang anak kita sebagai apa, support system, memberi nasihat, memberi saran gitu kan. Udah nggak lagi yang kayak kita tarik-tarik dia sesuai dengan ambisinya kita gitu, masih pakai egonya kita gitu. Padahal itu sangat apa ya, sangat tidak baik sih untuk masa depan anak gitu kan. Kecuali anak masih tahap SD, ini patokannya SD ya, SD masih SMP SMA gitu, mungkin kita orang tua masih kayak sepenuhnya kontrol lah, masih punya apa ya, keterlibatan penuh terhadap pendidikan anak ataupun yang lainnya gitu. Misalnya SD kan orang tua pasti yang memilih di SD ini, misalnya di sekolah ini. SMP juga begitu, transisinya kan dari SD ke SMP, transisi dari SMP ke SMA itu kan pasti masih ada keterlibatan orang tua yang ambil andil untuk anaknya ini bisa berpendidikannya bagus tuh di mana gitu misalnya kan. Nah, tapi ketika transisi dari SMA ke kuliah dan sudah kuliah itu orang tuh tidak lagi sepenuhnya pegang kontrol gitu. Justru lebih bagus kalau menurut aku ya, kita memberikan hak penuh kepada anak untuk memilih dia maunya kuliah di mana, jurusan apa gitu. Karena dia pasti punya cita-cita, dia pasti punya impian untuk menjadi ini, menjadi itu gitu. Nah, kita nggak bisa untuk menutup itu semua gitu. Kita orang tua nggak bisa lagi untuk yang kayak jangan disitulah karena nggak bagus, masa depannya nggak cerah, masa depannya mungkin akan turun naik turun segala macam, nggak tentu segala macam. Kita nggak bisa gitu. Di era sekarang kalau menurut aku semua bisa menghasilkan duit selama pekerjaannya halal gitu. Kalau menurut aku pribadi gitu. Jadi orang tua harusnya bisa melihat arah anak ini kemana gitu kan. Nah, kita bisa membantu gitu sebelum dia pada akhirnya menentukan pilihannya. Makanya ketika SD, ketika SMP, SD SMP lah gitu, transisi dari dari periode itulah gitu misalnya. Orang tua harusnya bisa Pak selalu ada mengontrol memanage anaknya ini gitu kan. Itulah kenapa peran orang tua sangat penting ketika anak di usia masih kelas SD gitu kan, SMP gitu, bahkan mungkin SMA gitu. Karena keterlibatan orang tua untuk menentukan arah kedepannya anak ini sangat ditentukan dari awal. Bagaimana orang tua memberi ruang untuk bisa melihat bakat talenta anaknya gitu kan, melihat perkembangan anaknya gitu dari sejak dini gitu. Ini anakku nih kemana sih arahnya gitu misalnya kan, talentanya apa sih gitu. Oh dia misalnya sering tiap hari nih kalau dengar lagu ikutan nyanyi, dan nyanyi juga bisa mengikuti lagunya, nggak fals misalnya, oh berarti dia punya bakat untuk bernyanyi gitu. Nah, cara kita sebagai orang tua menyalurkan gitu kan, contoh misalnya kita bawa dia ke les vokal untuk supaya dia bisa nyanyi lebih bagus gitu misalnya. Dia senang musik, tanya dia senangnya apa gitu. Jangan kita yang dia les drum, dia les gitar, tanya dulu dia lebih senangnya apa, tunjukkan alat musiknya ada, dia akan memilih dia senangnya yang mana gitu kan. Kalau dia nunjuk drum berarti dia pengen bermain drum, ya kita salurkan, kita leskan drum, ataupun mungkin kita sering-sering memperlihatkan dia video-video di YouTube orang main drum apa segala macam. Itu salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu dari sejak dini gitu. Nanti akan berproses dan akan ada progresnya. Kita akan melihat anak itu akan melihat jati dirinya juga ketika kita membantunya dari sejak dini untuk melihat bakat dia, talenta dia gitu kan. Ya kalau misalnya kita sebagai orang tua sangat hektik dalam pekerjaan kita sampai akhirnya kita tidak bisa melihat perkembangan anak ya, tumbuh kembangnya seperti apa gitu, kita nggak bisa melihat, itu parah sih. Karena nggak mungkin kan orang tua yang lain yang melihat tumbuh kembang anak kita gitu kan. Siapa lagi yang melihat kalau bukan kita sebagai orang tua gitu. Sesibuk-sibuknya, sehektik-hektiknya apapun kita kerja dari pagi, mungkin dari pagi sampai ke sore ataupun malam, ya kita berusaha untuk melihat tumbuh kembang anak gitu sejak dini gitu. Karena anak senang akan pada akhirnya diperhatikan gitu kalau dia disupport gitu kan.
Apalagi kalau misalnya dia punya cerita kalau orang tua sangat support dia dari kecil, aku disupport sampai akhirnya besar, aku sudah diberi pilihan sendiri untuk aku menentukan arah hidupku, aku mau kuliah di mana gitu, aku mau ngambil jurusan ini apa segala macam. Ya anak akan senang, anak akan merasa kayak dia merasa dipercaya ketika sudah dewasa untuk menentukan dia nantinya akan berkarir seperti apa, dia akan punya pekerjaan apa gitu, atau mungkin dia punya impian untuk buka usaha gitu. Sebenarnya kita orang tua nggak bisa lagi pegang penuh, kita hanya bisa sebagai orang tua memberi saran, memberi nasihat gitu, diskusikan dengan anak. Kalau misalnya kamu ngambil ini, kamu nanti begini ya, begini begini begini, tanya-tanya sama orang, atau mungkin tanya keluarga yang punya usaha kalau misalnya dia pengen buka usaha ke depannya gitu. Kalau misalnya dia bekerja pengen punya karir ini, punya karir itu, kita arahkan juga gitu, memberi wejangan gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu karirmu seperti ini kamu harus begini. Kita nggak bisa lagi yang kayak jangan berkata kayak, oh nggak bagus tuh kuliah itu, nggak bagus nih jurusan ini, ya nggak bisa gitu. Setiap individu itu ketika lahir, kita itu punya yang namanya takdir ya, sampai pada akhirnya kita berpikir kalau takdir ini kita yang akan pegang alih, yang kita ambil alih gitu kan. Ketika dewasa, ketika kita menentukan kita mau bekerja, ini dalam lingkup dunia kerja ya gitu kan. Jadi setiap individu punya impian, punya cita-cita gitu. Nah kita nggak bisa membunuh itu sebagai orang tua, kita nggak bisa menghalangi gitu. Makanya kita harus pandai bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, cara kita berperan sebagai orang tua terhadap anak kita harus pandai, harus bijak lah gitu. Jangan sampai anak kita punya cita-cita nggak tercapai hanya karena ambisi dan egonya kita gitu kan. Ambisi boleh, tapi kalau memang pada dasarnya itu sangat tidak baik, kenapa harus diterusin gitu kan. Dan karena masa-masa kuliah anak itu kan bagaimana mereka bisa kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalnya kita punya anak yang kuliahnya jauh gitu kan, ya kita nggak bisa kontrol lagi kan gitu. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan komunikasi by phone, ataupun sekarang kan udah canggih itu, kita bisa melakukan video call misalnya kan, nanyain kabarnya, bagaimana kuliahnya gitu kan, pergaulannya seperti apa gitu kan. Tapi kita udah nggak lagi memperlakukan dia seperti anak yang masih SD atau SMP bahkan SMA gitu. Ya anak sudah punya jalurnya sendiri ketika mereka sudah dewasa, sudah kuliah gitu kan. Biarkanlah mereka belajar untuk memanage hidup mereka, belajar untuk mempertanggungjawabkan hidup mereka semasa sudah kuliah dan meniti karir gitu. Karena kuliah kan gerbang untuk mereka nantinya mau kerja apa gitu kan. Mereka mau kerja kantoran, kalau memang mereka mau kerja di bagian hal seperti itu di sebuah perusahaan, berarti kan kuliahnya ambil jurusan apa gitu. Kalau misalnya mereka mau jadi dokter, berarti mereka kuliahnya di ilmu kedokteran gitu. Kalau mereka mau jadi perawat, artinya mereka harus kuliah di Akper gitu misalnya kan. Biarkanlah mereka dengan mimpi-mimpi mereka gitu kan. Kita sebagai orang tua harusnya mendoakan, mensupport, dan memberi saran, dan tetap percaya kalau anak kita akan menjadi sukses gitu dengan pilihannya gitu kan. Ya itu saja dari aku. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijak, dan aku pun sedang belajar menjadi orang tua bijak terhadap anakku gitu. Nanti semoga aja nanti kita berdoa anak kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang sukses di dunia pekerjaannya dan lain sebagainya gitu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku ini yang masih ngomongnya amburadul ataupun ada perkataan aku yang tidak jelas gitu. Yang pasti ini masih belajar gitu. Thank you buat semuanya. Kalau kalian ada ide, kalau kalian ada gagasan, sampaikan aja. Siapa tahu bisa menjadi dampak buat orang lain. Tuhan memberkati.